Kalau sudah ngulitinya, maka yang harus pertama dikasih siapa? Tetangga orang Yahudi, tetangganya yang Yahudi kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Mujahid ini berkata, kuntu inda Abdillah bin Umar wa gulamun lahu yaslahu syatan. Kata Mujahid, saya berada di rumah Ibnu Umar. Berarti ada beliau, jadi Mujahid ini lagi berada di rumahnya Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Umar ini mempunyai gulam. Nah, gulam ini lagi menguliti kulit syat, lagi nyisit mungkin ya. Faqala lahu, berkata Ibnu Umar, ya gulamu idza salahta fabda bijarinal Yahudi. Ibnu Umar ini ngomong kepada gulamnya, hei gulam, kalau sudah beres itu menguliti, maka yang pertama harus kamu kasih adalah orang Yahudi. Jadi kalau beres ngulitinya, kasih itu orang Yahudi. Hatta qala dzalika miraron, sampai perkataan itu apa? Diulang-ulang. Kalau sudah ngulitinya, maka yang harus pertama dikasih siapa? Tetangga orang Yahudi, tetangganya yang Yahudi kasih. Faqultu lahu kam taqulu hadza. Mujahid ini bertanya kepada Ibnu Umar, berapa kali engkau akan mengatakan hal seperti begitu? Jadi apa? Jadi Ibnu Umar ini mengulang-ulang perkataan yang tadi itu beberapa kali, sehingga Mujahid ini bertanya. Jadi saking apa itu? Saking diulanginya perkataan yang tadi berulang-ulang. Faqala, maka Ibnu Umar berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusina bil jari. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita itu tetangga yang harus diutamakan. Hatta khosyina annahu sayuwarrithuhu, sampai kami ini takut bahwasanya beliau atau baginda Nabi Muhammad SAW ini akan mewarisi warisan kepada orang Yahudi. Nah, saking apa itu? Saking Rasulullah memuliakan siapa? Tetangga. Jadi tetangga yang diutamakan itu. Sehingga diikutilah oleh Ibnu Umar. Jadi Mujahid ini adalah ulama tabi'in, zaman para sahabat. Dia melihat
memperhatikan Ibnu Umar betapa amat sangat menghargai, menghormati tetangga. Dan itu adalah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini harus kita ikuti, harus kita praktekkan bahwasanya hak tetangga itu harus kita utamakan. Wasyaka ba'duhum kasrotal fari fidarihi. Nih ada lagi nih cerita nih. Ada sebagian daripada orang-orang mengadu bahwasanya di rumahnya itu apa? Banyak tikus. Di rumahnya banyak tikus, loba berit. Nah, banyak apa itu? Banyak tikus. Wasyaka ba'duhum kasrotal fari fidarihi. Jadi ada salah seorang dari antara mereka, para ulama, di rumahnya itu apa? Kebanyakan tikus, di rumahnya banyak tikus. Faqilalahu, maka dikatakan kepada orang yang banyak tikus itu, lawiyak tanai tahirron. Coba tuh cina apa melihara kucing, karena biasanya tikus itu takutnya oleh kucing. Faqala akhsha ayyasma al faru sautal hirri. Kalau begitu mah katanya, saya takut kalau si tikus ini mendengar suara kucing, fayahruba ila duril jiron. Kalau si tikus mendengar suara kucing, maka si tikus akan kabur ke rumah tetangga. Nah, itu yang saya takutkan. Ya. Kata sahabatnya, coba tuh melihara kucing. Coba melihara kucing biar apa? Supaya apa, si tikusnya itu takut dengan kucing. Dijawab lagi, oh enggak, saya takut. Takut kenapa? Ya takut kalau saya memelihara kucing, nanti si tikus mendengar suara kucing, si tikusnya itu kabur ke rumah tetangga. Fakuna qad ahbabtu lahum ma la uhibbu li nafsi. Kalau begitu saya merelakan mereka apa yang tidak saya sukai. Jadi ketidaksukaan saya dikasihkan kepada orang lain. Nah, saya tidak mau urang wae teresep komodai batur. Nah, sampai hal-hal seperti begitu itu oleh ulama-ulama zaman dulu mah diperhatikan, tidak mau mengasihi sesuatu yang dia tidak suka terus dikasihkan kepada orang lain. Biasanya kalau kita mengasihi sesuatu kepada orang lain itu yang sudah kita tidak sukai, ngasih baju yang sudah tidak kepake, ngasih baju yang sudah jelek, dia saja sudah tidak mau pakai, apalagi orang lain. Harusnya bagaimana? Mengasih sesuatu yang dia masih suka, minimalnya seperti begitu. Ngasih makanan, dia saja kalau makan dia tidak mau, apalagi orang lain. Makanan yang sudah bau, dia kalau dimakan sama dia yang ngasih tidak mau dia. Nah, baru dikasihkan ke orang lain. Nah, ulama-ulama zaman dulu, sifat-sifat yang demikian itu dijauhi. Nah, ini contoh nih buat kita, contoh kecil.
belajar mengasihi kepada orang itu sesuatu yang kita minimalnya masih dipakai oleh kita, baru dipakai. Wa kanal imamu Abu Hanifah rahimahullah. Nih, ada kejadian yaitu Imam Abu Hanifah, mujtahid, seorang mujtahid, ulama besar. Lahu jarun hasudun yu'dhihi wa tabuhu. Beliau mempunyai seorang tetangganya itu hasud. Hampir setiap hari menyakitinya dan mengata-ngatai. Ini ulama besar. Kepada ulama besar saja masih ada orang yang hasud, masih ada orang yang mengata-ngatai, masih ada orang yang menyakiti. Padahal Abu Hanifah adalah seorang ulama besar. Karangan kitabnya tebal-tebal. Walakinnahu sabirun alaihi. Nah, akan tetapi Abu Hanifah ini berhadapan dengan orang yang hasud, yang sering menyakiti. Nah, beliau bersikap bagaimana? Sabar. Sabar berhadapan dengan tetangga yang hasud. Fakana idza marra bihi wa sallama alaihi. Nah, kalau bertemu dengan orang tersebut yang hasud itu, dia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Luar biasa, sambil apa? Beren sambil sesalaman. Kepada siapa itu? Kepada orang yang hasud. Bukan dijauhi, tapi apa? Didekati. Lam yuraddu alaihi salam. Dan itu kalaupun sudah dikasih salam, si orang tersebut tidak pernah menjawab salam. Saking apa itu? Saking hasud. Saking apa itu? Saking fa'atabahu ba'dun nasi ala kasrati ihtimalihi wa sabrihi ala jarihi. Sehingga sebagian daripada orang mangkesalkeun kepada siapa? Kepada Abu Hanifah. Saking sabarnya berhadapan dengan tetangga yang hasud. Faqala, Abu Hanifah berkata, inna lil jawari hakun. Sesungguhnya bagi tetangga itu mempunyai hak. Tetangga itu punya hak, berarti kita berkewajiban kepada mereka. Dan haknya tetangga itu harus kita penuhi. Saking apa itu? Saking sabarnya. Kejelekan dibalas dengan kebaikan. Kejelekan saja harus dibalas dengan kebaikan, dengan kesabaran, apalagi kebaikan harus lebih-lebih dibalas dengan kebaikan. Minimalnya dengan kebaikan yang serupa. Minimalnya begitu. Kalian berhadapan dengan temannya jelek, bersikap selalu ngoceh. Nah, belajar bersabar berhadapan dengan teman seperti begitu. Lama-kelamaan malu sendiri. Lama-kelamaan apa? Malu sendiri. Jangan sarwana. Nah, jangan sarwana. Judul baru ini, Maza yajibu alaika li ustadika. Apa kewajibanmu terhadap ustaz? Nah, apa kewajibanmu terhadap ustaz? Ustaz itu apa? Berarti mudaris. Nih, perhatikan nih. Nah, jadi adab kepada orang tua, adab kepada saudara, adab kepada pembantu, adab kepada paman, adab kepada pembantu, adab kepada tetangga, adab kepada ustaz.
Ayyuhal waladul adib. Nah, hei anak yang beradab. Kama anna walidakallazi yurabbi jismaka lahu haqqun azimun alaika. Orang tuamu yang mendidik, mengurus kamu, mengurus jasmani kamu. Di orang tua itu mengurus apa? Mengurus jasmani. Badan kita ini diurus oleh sama orang tua. Nah, orang tua itu mempunyai hak yang besar dari kita. Berarti kita punya kewajiban kepada orang tua karena orang tua sudah mengurus kita. Nah, untuk orang tua mengurus badan. Fakadzalika ustadzukalladzi yurabbi ruhaka. Begitu juga ustad yang mengurus rohani. Jasmani diurus sama orang tua, rohani diurus sama ustad atau sama guru. Maka berarti si guru mempunyai hak dari kita atau kita punya kewajiban kepada guru. Wa yuhadzibu akhlaqoka. Akhlaknya harus beradab. Wa yunawwiru fikroka. Jadi si guru ini mendidik akhlak. Jadi yang mendidik akhlak kamu itu siapa? Guru. Guru yang mendidik akhlak. Wa yunawwiru fikroka, dan menerangi pikiran kamu. Yang menerangi pikiran kamu itu siapa? Guru. Yang menerangi pikiran kita adalah guru. Yang menjernihkan pikiran kita adalah guru. Wa yu'allimukal ilman nafi'a, dan yang mengajarkan kamu ilmu yang bermanfaat itu adalah guru. Guru mendidik akhlak, menerangi pikiran, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, itu adalah guru atau ustaz. Lahu hakun kabirun alaika. Oleh karena itu maka guru atau ustaz mempunyai hak dari muridnya, atau murid mempunyai kewajiban kepada gurunya. Fayajibu alaika an tuhibbahu wa tu'azzimahu wa tu'amilahu bihadhil adab. Nah, kewajibannya apa? Mencintai, mengagungkan, mempergaulinya dengan beradab. Nah, mencintai gurunya dicintai, jangan sampai ongkoh boga guru tapi gurunya dipikang ngewa. Punya guru tapi gurunya dibenci. Kalau belajar aja bengan. Nah, kebalik kita. Di belajar mencintai apa, guru, belajar mengagungkan guru, belajar menghormati guru. Jadi guru itu dicintai, dihormati, diagungkan. Dan mempergaulinya dengan apa? Dengan beradab, berakhlak, dijaga. Bisa saja guru itu badannya lebih kecil daripada kita, tapi posisinya dia adalah seorang guru. Nah, apalagi ilmunya banyak, badannya juga besar. Jadi kewajiban kita itu apa? Mencintai, menghormati, mempergauli dengan beradab. Yang pertama nih,
antud'ina linasoihihi watah doa li awamirihi la khaufan minal iqobi walakinna kiaman bil wajibi. Yang pertama, patuh terhadap nasihatnya, tunduk terhadap perintahnya, tidak takut dengan hukuman, akan tetapi apa? Senantiasa mengerjakan kewajiban. Pesantren nih, kewajiban kalian apa? Terus nasihat yang diberikan apa? Perintah yang diberikan juga apa? Harus belajar. Maka harus patuh, harus tunduk kalau merasa punya guru. An ikhlasin min kolbika. Jadi apa? Semuanya dikerjakan dengan apa? Dengan ikhlas lillahi ta'ala, keluar dari hati. Belajar. Supaya apa itu? Supaya ilmunya bermanfaat. Jangan begini, ai ilmuna hayang, ari ka guru ngewa. Ilmunya ingin, jadi kepada gurunya benci, temenang. Jadi kalau kalian menganggap guru kepada seseorang, maka harus patuh kepada nasihatnya. Kama yud'inul maridu litobibis syafiq. Seperti apa? Taatnya orang yang sakit kepada dokter. Kepada dokter yang penyayang. Fatas takbila kullama yulki ilaika bihusnil isgoi wa syukri wal farahi. Jadi senantiasa apa? Fatas takbila kullama yulki ilaika bihusnil isgoi wa syukri wal farahi itu apa? Jadi kamu senantiasa menghadapi apa yang disampaikan oleh guru kepada kalian itu apa? Dihadapi dengan apa? Bihusnil isgoi, penuh dengan perhatian, dengan perhatian yang baik. Terus dibarengi dengan syukur, dibarengi dengan kegembiraan. Wa anta tawadu alahu, dan senantiasa apa? Bertawadu. Wa tatlubas sawaba wasyarafa bi khidmatihi. Untuk apa itu? Dan kamu mencari apa? Pahala, kemuliaan dengan berkhidmah kepada guru. Seperti itu apa itu? Ridho. Ridho kepada seorang guru dengan mengabdikan diri. Kepada siapa? Kepada guru. Wa tash'uroda iman annaka mamnunun min ustadzika. Dan kamu senantiasa apa? Merasa diberi apa itu? Karunia. Dari siapa? Dari gurumu. Wala tastati'u an tujaziyahu mahma ahsanta ilaihi. Dan kamu tidak akan mampu, tidak akan bisa membalas walaupun kamu banyak berbuat baik kepada guru. Jadi apa yang diberikan oleh kamu kepada guru itu tidak bisa apa? Tidak bisa dibalas dengan perbuatan baik oleh kamu. Hanya kita berusaha berbuat baik kepada guru, karena kita asalnya tidak tahu menjadi tahu, asalnya tidak bisa menjadi bisa.
Itu apa itu? Menghargai, menghormati guru. Wa tahdzara ghayatal hadari min an ta'taridu alaihi, dan senantiasa apa? Berhati-hati sehati-hatinya dari menentang kepada guru. Jadi tidak boleh menentang kepada seorang guru kalau perintahnya, omongannya itu adalah baik. Selama perintah dan nasihat-nasihatnya baik, maka jangan pernah menentang kepada seorang guru. Awat tu'anidahu awat tatakabbaru alaihi. Tu'anidahu itu apa? Keras kepala atau sombong kepada guru, tidak boleh. Jadi apapun yang dikerjakan oleh guru, senantiasa apa? Menyetujui selagi pekerjaannya itu apa? Baik. Selagi pekerjaannya itu apa? Baik. Jangan menentangnya selagi perkataannya itu baik. Kecuali kalau guru teh, coba curi tuh tanaman yang di sana. Janganlah. Karena mencuri itu hukumnya apa? Haram. Mencuri itu hukumnya apa? Haram. Yang jelas harus ada kepatuhan terhadap guru. Kalau kalian menganggap kepada orang tersebut sebagai guru kalian. Wafil hadisi laisa min akhlaqil mu'mini at-tamalluku illa fi thalabil ilmi. Bukan bagian daripada akhlak seorang mukmin. Bukan bagian daripada akhlak seorang mukmin. Tamaluk itu mengambil hati secara berlebihan, menjilat, hayang katingali, hayang kapuji, itu namanya apa itu? At-tamaluk. Laisa min akhlaqil mu'mini at-tamalluku illa fi thalabil ilmi. Bukan bagian daripada akhlak seorang mukmin. Apa itu? Yaitu pengen terlihat oleh orang lain, pengen terpuji oleh orang lain, kecuali di dalam thalabul ilmi. Jadi menjilat itu bukan bagian daripada akhlak seorang mukmin. Ingin terlihat itu bukan bagian daripada akhlak seorang mukmin. Ingin dipuji itu bukan bagian daripada akhlak seorang mukmin. Mengambil hati dengan berlebihan itu bukan bagian daripada akhlak seorang mukmin. Pujian palsu demi kepentingan itu bukan bagian akhlak seorang mukmin. Illa fi thalabil ilmi, kecuali di dalam mencari ilmu. Wa qala sayyiduna Aliun karramallahu wajha. Ini Sayyidina Ali ini berkata, ini ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim juga. Ana abdun man allamani harpan. Saya adalah hamba bagi orang yang sudah mengajarkan kepada saya satu huruf. Kata Sayyidina Ali, kalau ada orang yang mengajarkan kepada saya walaupun hanya satu huruf, maka saya adalah hamba bagi orang tersebut, bagi orang yang mengajarkan kepada saya satu huruf. Jadi kalau hamba mah boleh disuruh-suruh. Suruh ini Sayyidina Ali mau, suruh ini Sayyidina Ali mau. Ana abdun man allamani harfan. Saya adalah hamba bagi orang yang mengajarkan kepada saya satu huruf. Wa amal kibru wal inadu fasababun lihirmanil ilmi. Adapun takabur dan keras kepala
itu adalah sebab menjadi penghalangnya ilmu. Kama qala syairu al ilmu harbun lil fata al muta'ali. Ilmu itu adalah musuh bagi pemuda yang sombong. Kasaili harbun lil makanil ali. Seperti apa? Banjir bandang adalah musuh bagi tempat yang tinggi. Watilmidul adibul mutawadi'u, dan adapun seorang santri yang beradab dan tawado, yanalul ilma wa yantafi'u bihi. Nah, maka dia akan mendapatkan ilmu dan bermanfaat. Wa aksuhul waqihul mutakabbiru. Tapi kebalikannya adalah santri yang tidak beradab. Wa inna la syai'an minal ilmi fala yantafi'u bihi fi nafsihi. Nah, kalaupun dia menerima ilmu, maka si ilmunya itu tidak akan membawa manfaat bagi dirinya. Wala yanfa'u bihi ghairuhu, dan ilmunya itu tidak akan bermanfaat bagi orang lain. Bal yadurruhul ilmu wa yaziduhu kibron wa su'a khuluqin. Akan tetapi apa? Ilmunya itu akan membawa madorot dan akan bertambah ketakaburan dan menjadi akhlak yang jelek kalau ilmunya itu tidak bermanfaat. Maka kalau kita pengen ilmu bermanfaat, maka kita harus beradab, berakhlak kepada seorang guru. Kalau kita beradab, berakhlak kepada seorang guru, mengikuti nasihatnya, pokoknya mah perhatianlah kepada guru, menghormati, maka insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita menghormati, menghargai, sehingga gurunya itu tidak pernah merasa tersakiti oleh seorang murid. Kalau guru tidak pernah merasa tersakiti oleh seorang murid, maka insya Allah ilmunya akan jauh lebih bermanfaat. Tapi kalau gurunya merasa tersakiti, tidak merasa dihormati, tidak merasa dihargai, terus kelihatan cenderung banyak keras kepala kepada gurunya, maka apa yang dia dapat dari ilmunya itu tidak akan bermanfaat, baik bagi dirinya atau manfaat bagi orang lain. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri tidak ada manfaat. Bahkan bukan kemanfaatan yang ada, tapi apa? Kemadorotan. Bahkan akan tambah apa? Ketakaburan. Ini adalah kunci bahwasanya bagaimana caranya supaya ilmu yang kita dapat ini bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai kita dapat ilmunya hanya sedikit, keremah seetik kemanfaat. Maka kalau pengen ilmu manfaat, banyak-banyaklah berbakti kepada guru. Dengan berbakti, insya Allah ridho guru akan diperoleh. Ini belajar diperhatikan. Jadi ustadz itu mempunyai hak dari seorang santri. Berarti santri punya kewajiban memenuhi hak seorang ustadz. Nah, haknya itu apa yang tadi? Salah satunya adalah menuruti nasihatnya. Taat akan perintahnya, itu adalah bagian daripada apa? Kewajiban kita seorang murid kepada seorang guru. Itu pun kalau ingin ilmunya kecuali kalau kita tidak ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hayang boga ilmu manfaat. Pengen tidak punya ilmu manfaat? Belajar memberikan pengabdian terbaik kepada seorang guru. Belajar memberikan pengabdian terbaik kepada pesantren.
Waktunya jadwal kanis, kanis. Waktunya jadwal apalagi? Menyiram, menyiram. Itu saja, mudah-mudahan kita disolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita, urusan orang tua, semuanya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan pesantren, urusan para donatur dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.